Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan kembali belajar tentang pelajaran Alkitabah yang insya Allah kita akan lanjutkan, dan hari ini kita akan mulai dengan menulis huruf ya dan huruf H, ya, kelompok huruf ya dan huruf H. Mungkin ini huruf yang terakhir ya, untuk huruf-huruf yang bisa disambung dengan dirangkaikan 3 huruf yang lainnya. Baik, penulisan huruf ya dan huruf H barangkali prosesnya hampir sama. Hari ini kita lebih singkatkan lagi, bahwa kita langsung pada contoh penggabungan huruf H dan ya dalam sebuah kata. Coba lihat nomor 1, ada kalimat atau kata hayaja. Nanti teman-teman bisa memperhatikan perubahan bentuk huruf. Ketika huruf H-nya di depan itu seperti apa, nanti H-nya di tengah seperti apa, dan H-nya di akhir seperti apa. Begitu juga huruf ya di depan, ya di tengah, dan ya di akhir nanti kita perhatikan. Baik, yang pertama huruf H-nya di depan dan ya-nya di tengah. Ya, cara penulisannya diperhatikan. Huruf H di depan itu bentuknya sama seperti ini, seperti H sendiri. Jadi cara menulisnya dari atas kita turunkan ke bawah, kita tarik lagi ke atas, lalu turunkan H, dan kita sambungkan dengan huruf ya. Menyambung huruf ya itu seperti huruf ba, cukup dengan memberikan gigi saja, ya, dan langsung kita sambungkan dengan huruf ja. Seperti biasa, huruf ja menyambungnya dengan menyambungkan di leher huruf ja-nya. H, ya, ja. Jadi seperti ini, ya. Huruf H di depan, lalu huruf ya, ingat ya-nya, jadi hilang kepalanya, tinggal ada giginya saja, dan huruf ja. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, huruf ya-nya ada di depan, H-nya ada di tengah. Mungkin ada perubahan untuk huruf ya yang ada H yang ada di tengah. Coba kita perhatikan untuk yang nomor 2. Ya di awal itu cukup seperti ini saja, seperti huruf ba, huruf ta, ya. Ya, kepalanya tidak ada, jadi cukup seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan H. Menyambung H di tengah itu cukup dari sambungan huruf ya ini kita tarik ke bawah, lalu kita tarik lagi ke atas dan kita putarkan. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Berbeda dengan H di depan. Ya, H, lalu kita sambungkan dengan sa dengan giginya, lalu perutnya di bawah. Ya, H, sa. Perhatikan ya huruf H-nya, bentuk penyambungannya di tengah. Sekarang yang ketiga, di sini ada huruf H-nya di akhir. Nah, ini kita perhatikan bentuknya perubahan ketika huruf H ini ada di akhir kata. Kita tuliskan huruf shad dulu. Shad seperti biasa. Ingat kalau huruf shad itu tetap memperhatikan gigi ya. Jadi di sini kita kasih giginya untuk disambung. So sambungkan dengan fa. Fa itu cukup kepalanya saja kita putarkan. Fa, lalu kita sambungkan dengan H. Nah, H berada di akhir kata, bentuknya menjadi seperti ini. Tarik ke atas, lalu kita bentuk seperti ini. So, fa, ha. Ya, jadi seperti inilah penulisan huruf H, huruf ya yang berada di depan maupun berada di tengah dan di akhir. Ananda bisa perhatikan perubahan-perubahannya. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan kembali hari ini atau sekarang kita lanjutkan dengan huruf-huruf yang dapat disambung di akhir saja. Ya. Jadi kalau minggu-minggu yang lalu kita belajar menyambung huruf dia bisa di depan, di tengah, dan di akhir.
Nah, untuk hari ini hanya ada beberapa huruf saja yang dia khusus disambungnya di akhir ya, di akhir dan di tengah gitu. Kalau di depan dia tidak bisa. Mana huruf-huruf itu? Huruf-hurufnya yang pertama adalah huruf alif. Alif, yang kedua dal, yang ketiga zal, ro, zai, dan waw ya. Ini huruf-huruf yang hanya bisa disambung di tengah atau di akhir saja. Nah, sekarang kita perhatikan di mana letak penyambungan huruf alif. Ya, huruf-huruf yang tadi hanya bisa disambung di akhir dan di tengah saja. Kita lihat yang pertama ada huruf alif. Teman-teman pasti bisa ya menulis huruf alif. Alif kalau berada di awal, dia bentuknya tetap ya seperti ini. Dan cara penulisan huruf alif itu dari atas ditarik ke bawah. Dibiasakan teman-teman menulis huruf alif dari atas ke bawah lurus. Baik, alif kalau di awal dia bentuknya terpisah. Nah, lalu kalau dia berada di tengah atau di akhir, maka dia hanya bisa disambung ya di tengah dan di akhir. Penulisan contoh bentuknya jadi seperti ini. Alif ini penyambungan dengan huruf yang lain ya. Nanti kita lihat contohnya. Baik, yang kedua huruf dal, huruf zal ya. Huruf dal dan dal jika berada di awal dia tetap terpisah. Nah, ini huruf dal. Dari atas kita tarik ke bawah, dari bawah lalu kita tarik sejajar dan ujungnya kita angkat sedikit. Huruf dal sama seperti huruf zal juga. Yang membedakan huruf dal dikasih titik di atas. Lalu yang ketiga adalah huruf ro dan huruf zai. Ketika dia berada di awal, dia juga tetap bentuknya tidak berubah seperti ini. Kasih titik. Ro dan zai. Dan yang terakhir adalah huruf waw. Huruf waw menulisnya ketika di awal dia sama kepalanya dulu ya. Ini. Sekarang bagaimana bentuk huruf dal, ra, zai, dan waw jika dia berada di tengah, di akhir dan di tengah. Dal dan dal seperti ini penyambung huruf yang berada di depannya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Jadi dia hanya bisa disambung di sebelumnya, setelahnya itu tidak bisa. Huruf ro dan zai juga sama. Ini ro ataupun zai, jadi penyambungnya di huruf sebelumnya. Ini zai, setelahnya tidak bisa disambung. Huruf waw juga sama. Ya, seperti ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita lihat contoh penyambungan huruf-huruf yang hanya bisa disambung di akhir saja. Ya, jadi kalau ada huruf ini alif, dal, ra, zai, dan waw, kalau di depan dia tidak bisa disambung, jadi bentuknya sama. Nanti dia bisa disambung kalau dia berada di tengah atau di akhir. Kita lihat contohnya. Yang pertama, di sini ada ahada, ada alif di depan, ya. Nah, karena tadi prinsipnya alif itu hanya bisa disambung di tengah dan di akhir, berarti kalau di depan dia tidak bisa disambung. Maka bentuknya tetap a, h dengan da bisa. Lihat, huruf da dia bisa disambung kalau dia berada di akhir nih. Ya, jadi seperti ini penyambungan huruf da-nya. Da, za, ro, zai, dan waw. Oke, ini contoh yang pertama, ada alif dan ada da. Contoh yang kedua, ada alif, alifnya berada di tengah. Lihat ya. Berarti kalau dia berada di tengah atau di akhir bisa disambung, bentuknya seperti ini. Berarti qaf dengan alif bisa disambung. Qaf. Nah, jadi seperti ini. Qaf, a,
ta. Jadi alifnya bisa disambung. Tapi setelah alif, ya, setelah alif dia tidak bisa disambung, ya. Karena alif setelahnya itu tidak bisa disambung. Dia hanya bisa dengan huruf sebelumnya. Oke. Baik, yang ketiga, ro, ya, za. Ada huruf ro, ada huruf za, ya. Ro di depan dia tidak bisa disambung. Dia hanya bisa disambung ketika berada di tengah atau di akhir. Berarti bentuknya akan tetap sama. Ro, ya-nya seperti ini, sambung dengan za. Ro, ya, za. Jadi za-nya hanya bisa disambung karena dia berada di akhir. Nah, yang terakhir di sini huruf wawu. Karena wawu ada di tengah, jadi wawu bisa disambung, ya. Jadi sin, shin dengan wawu disambung. Sin kepalanya saja, lalu huruf wawu, sha, wa. Wawu dengan lam tidak bisa disambung, ya. Jadi ini terpisah, lamnya jadi sendiri. Sha, wa, la. Oke? Ini penyambungan huruf-huruf yang hanya bisa disambung di tengah dan di akhir.